Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pertemuan kali ini dan kita akan melanjutkan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dimana pembahasannya tentang aplikasi Bisnis 3. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Afifah Ulia, NIM 1816040046, Maudi Sarah, NIM 1816040056, dan Rani Oktavia, NIM 1816040060. Presentasi pagi ini akan dibimbing langsung oleh Ibu Sandra Ayu dan Bapak Tony Iswandi. Happy watching! Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peranan manajemen, pengetahuan, dan jenis program sistem manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah sekumpulan proses yang dikembangkan dalam organisasi untuk menciptakan, mengumpulkan, menyimpan, memelihara, dan menyebarkan pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan. Sudut pandang pengelolaan pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan dan kolaborasi merupakan bidang investasi korporat dan pemerintah yang paling cepat berkembang. Dasawarsa terakhir telah menunjukkan pertumbuhan eksplosif dalam penelitian pengetahuan dan manajemen pengetahuan di bidang ekonomi, manajemen, dan sistem informasi. Manajemen pengetahuan telah menjadi tema di banyak perusahaan bisnis besar karena para manajer menyadari bahwa sebagian besar nilai mereka bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan dan mengelola pengetahuan. Studi telah menemukan bahwa sebagian besar nilai pasar saham perusahaan terkait dengan aset tak berwujudnya, di mana pengetahuan merupakan salah satu komponen penting bersama dengan merek, reputasi, dan proses bisnis yang unik. Selanjutnya itu dimensi pengetahuan yang penting. Terdapat perbedaan antara data informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Data sebagai aliran kejadian atau transaksi yang dicatat oleh sistem suatu organisasi dan bermanfaat hanya dalam transaksi itu sendiri, tidak untuk yang lainnya. Untuk mengubah data menjadi informasi, perusahaan harus memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menyusun data ke dalam kategori-kategori yang mudah digunakan. Untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, perusahaan harus memanfaatkan lebih banyak lagi sumber daya untuk menemukan pola, aturan, dan konteks di mana pengetahuan tersebut berguna. Kebijaksanaan adalah pemikiran perorangan atau kelompok dalam menerapkan pengetahuan untuk memecahkan suatu masalah. Yang terakhir, pengetahuan yang terekam dalam pikiran karyawan dan bebas terdokumentasikan disebut pengetahuan tersirat. Dan pengetahuan yang sudah didokumentasikan disebut dengan pengetahuan eksplisit. Jadi, ini bisa dikatakan sebagai alur bagaimana manajemen pengetahuan itu dikelola oleh sebuah perusahaan. Rantai nilai manajemen perusahaan. Nah, gambarnya dapat dilihat di figur 11-1, di mana pengetahuan yang diperoleh oleh organisasi bisa berupa dokumen, ataupun laporan, ataupun presentasi, ataupun praktik yang disimpan dalam dokumen manajemen, sistem, untuk nantinya penyimpanan pengetahuan ini disebarkan melalui internet, portal, email, ataupun aplikasi yang dapat dimulai diterapkan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya itu jenis sistem manajemen pengetahuan. Ada 3 jenis dari sistem manajemen pengetahuan, yaitu sistem manajemen pengetahuan perusahaan adalah sistem serbaguna yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menerapkan pengetahuan dan muatan digital. Sistem ini menyediakan basis data. Yang kedua, sistem kerja pengetahuan, di mana artinya adalah sistem yang dikembangkan khusus untuk para teknisi, ilmuwan, dan para pekerja
di bidang pengetahuan lain yang bertugas memperoleh dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan mereka. Yang ketiga itu teknik cerdas. Teknik cerdas manajemen pengetahuan. Kecerdasan tiruan atau artificial intelligence adalah upaya untuk mengembangkan sistem berbasis komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, yang berperilaku seperti manusia. Kecerdasan buatan tidak memiliki fleksibilitas, keluasan, dan keumuman dari kecerdasan manusia, tapi dapat digunakan untuk menangkap, mengodekan, dan memperluas pengetahuan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan kecerdasan buatan untuk, yang pertama, membantunya menangkap dan menyimpan pengetahuan tersirat. Yang kedua, menemukan pengetahuan. Yang ketiga, menghasilkan solusi bagi masalah tertentu yang terlalu besar dan kompleks untuk dianalisa oleh manusia. Yang keempat, membantu perusahaan mencari dan menyaring informasi. Yang keempat ini ada cakupannya, yaitu menangkap pengetahuan, kecerdasan organisasional, sistem logika fuzzi, algoritma genetik, sistem alhibrida, dan agen intelijen. Saya Afifa Ulia dengan NIM 1816040046 akan melanjutkan pembahasan materi mengenai pengambilan keputusan. Setiap orang pasti pernah mengambil keputusan. Keputusan tersebut sangatlah penting dalam kehidupan karena akan berdampak besar bagi kehidupan kita selanjutnya. Begitu pula dalam organisasi ataupun dalam perusahaan. Keputusan yang baik akan berdampak baik bagi organisasi atau perusahaan tersebut, dan keputusan yang buruk atau tidak baik akan berdampak buruk pula terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan perkembangan zaman, muncullah berbagai sistem atau aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung keputusan tersebut agar lebih berkualitas. Nah, sistem informasi yang ada menjadikan tersedianya informasi bagi seluruh golongan, termasuk golongan bawah, sehingga dapat mengurangi tugas-tugas manajemen dalam bisnis termasuk dalam pengambilan keputusan. Oleh karenanya, perusahaan harus mengidentifikasi sejumlah keputusan penting di mana investasi sistem baru yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan mereka, karena keputusan yang baik akan berdampak baik terhadap perusahaannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis keputusan. Yang pertama yaitu keputusan tidak terstruktur. Adalah keputusan yang mengambil keputusannya harus memberikan penilaian, evaluasi, dan pengertian untuk memecahkan masalahnya. Nah, setiap keputusan ini adalah keputusan baru, penting, dan tidak rutin. Artinya di sini merupakan keputusan yang baru yang harus diambil oleh perusahaan yang sebelumnya tidak ada. Yang kedua yaitu keputusan terstruktur. Adalah kebalikan dari keputusan tidak terstruktur yang sifatnya berulang dan rutin dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masih baru. Selanjutnya yaitu keputusan semi terstruktur. Adalah keputusan yang hanya sebagian masalahnya yang mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses yang melibatkan banyak langkah. Oleh karenanya dalam pengambilan keputusan ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu kecerdasan, yang terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi di mana dan akibat apa yang dialami oleh perusahaan. Nah, langkah yang pertama ini kita harus mengetahui atau mengidentifikasi dan memahami masalah apa sih yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan kita dan apa dampak dari permasalahan tersebut. Nah, yang kedua yaitu rancangan, yaitu yang melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Nah, masalah yang ada dalam perusahaan kita tersebut, kita carikan solusi atau alternatif untuk menangani masalah tersebut. Yang ketiga yaitu pilihan, adalah tentang memilih alternatif solusi yang ada. Dari berbagai alternatif atau pilihan yang ada, kita harus menentukan alternatif terbaik bagi masalah yang kita hadapi. Yang keempat yaitu implementasi, merupakan tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik solusi yang telah kita pilih tersebut
bagi permasalahan yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu manajer dan pengambilan keputusan di dunia nyata. Pertama yaitu peran manajerial. Peran manajer sangat penting. Tanggung jawab mereka adalah mengambil keputusan, membuat laporan, menghadiri rapat, dan berbagai hal lainnya. Yang kedua yaitu peran antar pribadi. Dalam peran ini, manajer bertindak sebagai figur utama yang mewakili perusahaan kepada dunia luar. Manajer juga bertindak sebagai pemimpin, memberikan motivasi, nasihat, dan mendukung bawahannya agar bekerja lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu peran informasi. Manajer adalah penyebar informasi dan juru bicara dalam organisasinya. Karena keputusan memang dibuat oleh manajer, maka manajer harus menginformasikan ke berbagai elemen informasi yang ada tersebut. Nah, selanjutnya yaitu peran pengambilan keputusan. Nah, dalam peran ini manajer bertindak sebagai wirausahawan yang mengusulkan jenis-jenis aktivitas baru, menangani gangguan-gangguan yang muncul dalam organisasi, mengalokasikan sumber daya kepada staf yang membutuhkan, dan mengalokasikan konflik dan menjadi penengah antar kelompok yang bertikai. Oleh karenanya, peran manajer dalam suatu perusahaan sangatlah penting. Oleh karenanya, dalam suatu perusahaan, manajer yang berkualitas sangatlah dibutuhkan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan otomatis kecepatan tinggi. Kelas keputusan yang sangat terstruktur dan otomatis berkembang pesat seiring dengan perkembangannya zaman. Nah, yang membuat pengambilan keputusan berkecepatan tinggi otomatis ini mungkin adalah karena algoritma komputer yang secara cepat menentukan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan keputusan. Basis data yang sangat besar, prosesor berkecepatan tinggi, dan perangkat lunak yang dioptimalisasi untuk tugas tertentu. Bahkan dalam situasi ini, manusia ataupun termasuk manajer dieliminasi dari rantai keputusan karena terlalu lambat. Saat ini banyak keputusan yang dibuat oleh organisasi tidak dilakukan oleh para manajer, melainkan menggunakan aplikasi atau teknologi-teknologi yang ada. Selanjutnya yaitu intelijen bisnis dalam perusahaan. Apa itu bisnis intelijen? Bisnis intelijen atau BI adalah istilah yang digunakan oleh investor atau oleh vendor perangkat keras dan perangkat lunak dan konsultan teknologi informasi untuk mendeskripsikan infrastruktur pergudangan, mengintegrasikan, melaporkan, dan menganalisis data yang berasal dari lingkungan bisnis, termasuk data besar. Infrastruktur fondasi mengumpulkan, menyimpan, membersihkan, dan membuat informasi yang relevan tersedia bagi para manajer. Selanjutnya yaitu analisis bisnis atau BA, juga merupakan istilah berjaga-jaga yang lebih berfokus pada alat dan teknik untuk menganalisis dan memahami data. Pikiran pemrosesan analisis online atau OLAP, statistik, model, dan data mining. Jadi yang dilucuti sampai hal yang paling penting. Intelijen bisnis dan analisisnya adalah tentang mengintegrasikan semua arus informasi yang dihasilkan oleh perusahaan ke dalam suatu kumpulan data tunggal yang koheren dan perusahaan, dan kemudian dengan menggunakan pemodelan alat analisis statistik seperti distribusi normal, korelasi, dan analisis regresi, analisis Q-, peramalan, dan analisis cluster, dan alat data mining. Untuk memahami semua data ini sehingga manajer dapat membuat keputusan dan rencana yang lebih baik, atau setidaknya mengetahui dengan cepat kapan perusahaan mereka gagal memenuhi target yang direncanakan. Artinya di sini bisnis intelijen ini sangatlah berguna bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan rencana yang lebih baik bagi perusahaannya. Intelijen bisnis. Ada 6 elemen dalam lingkungan intelijen bisnis. Yang pertama, data dari lingkungan bisnis, yaitu bisnis harus menangani data terstruktur dan tidak terstruktur dari berbasis sumber, termasuk data besar. Data perlu diintegrasikan dan diorganisasikan sehingga bisa dianalisis dan digunakan oleh pengambil keputusan manusia. Yang kedua, infrastruktur intelijen bisnis, yaitu landasan dasar intelijen bisnis adalah sistem basis data yang kuat untuk menangkap semua data yang relevan untuk menjalankan bisnis.
Yang ketiga, pengguna dan metode manajerial. Perangkat keras dan perangkat lunak intelijen bisnis hanya secerdas manusia yang menggunakannya. Selanjutnya, platform, pengirim, SIM, DSS, ESS, hasil dari intelijen bisnis, dan analisis dikirimkan ke manajer dan karyawan dengan berbagai cara, tergantung pada apa yang perlu diketahui untuk melakukan pekerjaan mereka. Selanjutnya, antar muka pengguna, yaitu orang bisnis tidak lagi terikat dengan meja kerja dan desktop mereka. Mereka sering belajar lebih cepat dari presentasi data visual daripada data laporan garing dengan kolam dan baris informasi. Perangkat lunak analisis bisnis hari ini menekankan teknik visual seperti dashboard dan kartu skor. Mereka juga dapat menyampaikan laporan tentang BlackBerry, iPhone, dan perangkat genggam mobil lainnya, serta portal perusahaan web. Perangkat lunak BA menambahkan kemampuan untuk mengirim informasi di Twitter, Facebook, atau media sosial lainnya, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam peraturan grup online daripada pertemuan tatap muka. Selanjutnya, kemampuan business intelligence dan analytics. Yaitu ada 6 fungsi analitik yang diberikan sistem BI untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama, laporan produksi. Ini adalah laporan yang telah ditentukan berdasarkan persyaratan industri yang spesifik, yaitu terdapat pada tabel 12.5. Selanjutnya, laporan parameter, yaitu pengguna memasukkan beberapa parameter seperti pada tabel pivot untuk menfilter data dan mengisolasi dampak parameter. Misalnya, Anda mungkin ingin memasukkan kewasan dan waktu untuk mengalami bagaimana penjualan produk bervariasi menurut wilayah dan waktu. Jika Anda adalah Starbucks, Anda mungkin mendapati bahwa pelanggan di timur membeli sebagian besar kopi mereka di pagi hari, sedangkan di Networks, pelanggan membeli kopi sepanjang hari. Temuan ini mungkin mengarah pada perasaan dan kampanye iklan yang berbeda di setiap wilayah. Selanjutnya, pembuatan query atau threads. Ini memungkinkan pengguna membuat laporan mereka sendiri berdasarkan query dan penelusuran. Selanjutnya, drill down. Ini adalah kemampuan untuk beralih dari ringkasan tingkat tinggi ke tampilan yang lebih rinci. Selanjutnya, perakiraan skenario model. Ini mencakup kemampuan untuk melakukan permalam linear, analisis skenario sebagai jika dan menganalisis data menggunakan alat statistik standar. Selanjutnya, strategi pengolahan pengembangan kemampuan BI dan BA. Yaitu ada 2 strategi yang berbeda untuk mengadopsi kemampuan BI dan BA untuk organisasi. One Stop Integrated Solution versus beberapa solusi. Wonder Best of Breed, perusahaan perangkat keras, IBM, HP, dan sekarang Oracle yang memiliki Sun Microchip System ingin menjual perangkat keras atau solusi perangkat keras terpadu perusahaan Anda yang cenderung berjalan hanya pada perangkat keras mereka, atau solusi terintegrasi. Ini dibuat One Stop Shopping, perusahaan perangkat lunak, SAP dan SAS, serta Microsoft mendorong perusahaan untuk menetapkan perangkat lunak terbaik berkembang baik dan berjalan pada mesin yang mereka inginkan. Pasar sangat kompetitif dan diberikan pada hiperbola. Salah satu Wonder BI mengklaim bahwa alat kami menyatukan portofolio teknologi layanan, perangkat lunak, perangkat keras, dan mitra untuk menciptakan solusi intelijen bisnis. Dengan menghubungkan kecerdasan dan perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif untuk menciptakan peluang bisnis baru. Sebagai manajer harus mengevaluasi klien tersebut secara kritis, memahami dan pasti bagaimana sistem ini memperbaiki bisnis, dan menentukan apakah pengeluaran tersebut layak untuk dilakukan. Manfaat yang pertama, dukungan keputusan untuk manajemen operasional dan tengah. Manajemen operasional dan menengah umumnya dituntut untuk memantau kinerja aspek-aspek utama bisnis, mulai dari downtime, mesin di lantai pabrik, hingga penjualan harian atau bahkan per jam di toko makanan, waralaba, hingga lalu lintas harus di perusahaan.
situs web, sebagian besar keputusan yang mereka buat cukup terstruktur, sistem informasi manajemen atau SIM. Biasanya digunakan oleh manajer menengah untuk mendukung jenis pengambilan keputusan ini. Dan keluaran utamanya adalah serangkaian laporan produksi rutin berdasarkan data yang diambil dari rangkuman dari sistem pemrosesan transaksi yang mendasari perusahaan atau TPS. Selanjutnya mendukung keputusan manajemen senior, kartu catatan angka seimbang, dan manajemen kinerja perusahaan. Tujuan sistem mendukung eksekutif atau SSS untuk membantu manajer eksekutif tingkat C memusatkan perhatian pada informasi kinerja yang sangat penting yang mempengaruhi keseluruhan profitabilitas dan mensukseskan perusahaan. Ada 2 bagian untuk mengembangkan SS. Terutama memerlukan metodologi yang memahami secara tepat apa itu informasi kinerja yang sangat penting untuk perusahaan tertentu yang dibutuhkan eksekutif, dan kedua, perlu mengembangkan sistem yang mampu menyampaikan informasi ini kepada orang yang tepat secara tepat waktu. Sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS, yaitu sistem pendukung keputusan kelompok adalah sistem interaktif berbasis komputer yang digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tidak terstruktur oleh sekelompok pengambilan keputusan yang bekerja sama sebagai satu kelompok. Sistem pendukung keputusan kelompok mendukung para pengambilan keputusan bertemu bersama-sama untuk mencapai keputusan secara lebih efisien dan terutama memanfaatkan dalam meningkatkan produktivitas rapat. Sistem pendukung keputusan kelompok bergantung pada komposisi kelompoknya. Tugasnya pilihan perangkat yang mendukung rapat dan konteks organisasional dari rapatnya. Karakteristik dan dari sistem pendukung keputusan kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi yang dirancang secara khusus, bukan secara sederhana, yang merupakan konfigurasi dari komponen sistem yang telah ada. Yang kedua, sistem ini bertujuan untuk mendukung kelompok pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugasnya, karena GDSS harus meningkatkan proses pengambilan keputusan atau hasil dari suatu kelompok. Selanjutnya, GDSS mudah dipelajari dan digunakan. Sistem ini mengkomodasikan pengguna dengan berbagai tingkat pengetahuan komputerisasi. Selanjutnya, GDSS dapat dirancang untuk satu tipe masalah atau untuk beragam tingkatan kelompok organisasi keputusan. Dan yang terakhir, dirancang untuk mendorong aktivitas-aktivitas seperti penghasilan ide, penyelesaian konflik, dan pemberian pendapat. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Makasih banget buat teman-teman yang masih stay dengerin podcast presentasi pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi ya. Dah.